Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama itu penerapan asas Bernoulli pada Torricelli. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa asas Bernoulli itu adalah P1 plus rho GH1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, dari persamaan Bernoulli inilah akan kita temukan nantinya penerapannya pada Torricelli. Oke, Ibu ambil contoh di kehidupan nyata. Jika ada sebuah bak mandi berisi air, ini fluidanya atau zat cairnya, di mana pada bak mandi tersebut ada sebuah keran yang terbuka. Ini anggap saja lantai. Nah, ketika Ibu membuka keran tersebut, otomatis air dari bak tersebut akan keluar. Nah, pada bagian fluida di sini adalah titik 1 dan di sini titik 2-nya. Nah, karena ini kan penerapan dari asas Bernoulli. Di asas Bernoulli ada P1 itu berarti tekanan, P2 itu tekanan di titik 2, dan ada juga V2. V2 ini berarti kecepatan di titik 2, dan V1 kecepatan di titik 1. Yang pertama kita lihat dulu dari P1, tekanan di titik 1, berarti di sini pada titik ini ada P1. Dan di sini berarti ada P2 di sini. Dan V1 berarti itu kecepatan di titik 1, V1, dan di sini V2. Nah, untuk P1 dari rumus tersebut, rumus asas Bernoulli ini kita pahami dulu yang P1. Untuk tekanan di P1 di titik 1, karena bak mandi ini terbuka, otomatis di titik 1 ini dipengaruhi oleh udara yang masuk atau tekanan atmosfernya, berarti P1 sama dengan, dan di V2 ini karena kerannya Ibu buka dan airnya keluar, otomatis udaranya juga masuk, jadi V2-nya ini juga dipengaruhi oleh tekanan udara dan atmosfer, jadi P1 sama dengan V2 itu sama-sama dipengaruhi oleh tekanan udara. Berarti P1 dan P2 itu sama dengan V0. Karena sama-sama dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Nah, karena P1 dan V2 ini sama, jadi kita lanjut ke V atau kecepatan V1. Nah, untuk kecepatannya, kecepatan di titik 1 berarti V1 ini kan arahnya itu ke bawah ya. Kecepatannya ke bawah, berarti kecepatannya itu vertikal. Sedangkan di titik 2, di V2 berarti kecepatannya ke sini. Berarti kecepatannya horizontal ke samping. Nah, jadi karena kecepatan V1 yang di sini ini luas penampang bak ini kan besar. Jadi semakin besar luas penampangnya, otomatis kecepatannya ke bawah itu akan semakin melambat. Beda dengan V2. V2 ini kan kerannya kecil. Jadi kecepatan air yang keluar dari keran tersebut itu semakin kecil, berarti kecepatannya semakin besar. Jadi V2 ini lebih besar. Kecepatannya di titik 2, kecepatan fluidanya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan di titik 1 karena luas penampangnya ini beda. Jadi bisa Ibu tulis V1 kecepatan di titik 1 lebih kecil daripada kecepatan di titik 2. Nah, V1 ini karena sangat kecil, jadi bisa diasumsikan V1 sama dengan 0.
V1 sama dengan 0. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui V1-nya itu sama dengan 0, jadi V2-nya ini mana? V2-nya ini bisa kita lihat lagi bisa kita kembali lagi di asas Bernoulli tadi, di mana kan kita sudah mengetahui tuh V1 sama dengan V2, berarti ini bisa dicoret. V1-nya V1 atau kecepatan di titik pertama itu kan tadi sama dengan 0. Jadi V1 kalau 0, nilainya 0 dikuadratin tetap 0, dikali rho juga 0. Ini juga 0. Jadi ini juga bisa dicoret. Nah, tinggal ini kita mencari V2 ya. Nah, berarti yang tinggal dari persamaan atau asas Bernoulli tadi yaitu rho GH1 minus, karena ini pindah ruas berarti rho GH2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, H1 dan H2 ini itu berarti di titik sini ya. Nah, H1 dan H2 ini kan kalau ini berarti H1. Fluida yang ini berarti H1 dan di sini di titik 2 berarti H2. Nah, jadi di sini dari permukaan fluida sampai ke keran di titik yang kedua itu berarti H sama dengan H1 kurang H2. Jadi untuk penyederhanaan ini kita bisa menulisnya H. Jadi di sini karena V ini bisa kita bagikan, rho ini bisa kita habiskan, dibagikan sesama rho. Jadi tinggal G H1 H2 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Karena H1 H2 ini berarti H, jadi G H atau delta H bisa juga kita tulis dengan delta H, tapi di sini Ibu tulis H saja, sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, pindah ruas, karena kita kan mencari V2 ya. Jadi pindah ruas, V2-nya pindah ke depan, kuadrat, sama dengan 2-nya ini maju ke atas, naik ke atas, dikali G, dikali H. Nah, karena kita mencari V2, karena ini kuadrat, berarti bisa jadi akar. Jadi kuadratnya jadi akar 2GH. Jadi V2-nya itu yaitu akar dari 2GH. Nah, V2 sama dengan akar dari 2GH inilah yang sering disebut dengan persamaan Torricelli. Nah, biasanya juga ditanyakan S atau jarak maksimum. Nah, untuk mengetahui S ini ada beberapa faktor yang perlu kita lihat juga, yaitu yang pertama V atau kecepatan dan T waktu. Nah, V-nya ini tadi kan sudah diketahui tuh. Di bak ini ada 2 V, yaitu V1 kecepatan di titik 1 dan V2 kecepatan di titik 2. Nah, V1-nya ini tadi kan gerakannya itu vertikal ke bawah dan V2-nya itu gerakannya horizontal ke samping, gerakan fluidanya, kecepatannya. Nah, V1 karena V1 ini vertikal 2 dimensi ya, berarti berada di sumbu Y, dan V2-nya ini berarti berada di sumbu X. Nah, untuk V1 karena V1 tadi kan nilainya 0, berada di sumbu Y, berarti bisa kita tulis V0Y atau V1 sama dengan 0.
Nah, karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, dan kan ada hanya ketinggiannya ya, berarti H sama dengan H2, dimana di sini H2-nya, di sini berarti H1, berarti kalau H besarnya itu atau delta H sama dengan H1 dikurang H2, berarti dari permukaan fluida. Nah, berarti untuk H-nya itu berarti atau delta H-nya itu dari permukaan fluida sampai ke titik kebocoran suatu bak atau kerannya tadi. Nah, dari ini kita dapatkan persamaan GLBB. Ingat kembali persamaan GLBB, yaitu H sama dengan V0YT plus 1/2 GT kuadrat. Berarti karena V0YT-nya tadi kan atau V1-nya itu kan 0 ya nilainya, berarti bisa habis, bisa dicoret. Jadi tinggal H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Karena di sini kan kita cari T kuadrat ya, kita cari T, cari waktunya. Berarti pindah ruas, T kuadrat sama dengan 2, berarti T kuadrat sama dengan 2H H2 ya, per ini H2 per G sama dengan T, karena kuadrat bisa dijadikan akar 2H2 per G. Nah, T-nya kan sudah kita ketahui nih. Jadi kita masuk ke jarak maksimum atau S. Jadi yang V tadi, S sama dengan V kali T. V-nya tadi itu kan akar dari 2GH dikali yang T-nya berarti akar dari 2H2 per G. Nah, G-nya ini kan bisa dicoret tuh. Sama dengan S atau jarak maksimum adalah 2. 2-nya dikeluarin. H besar atau delta H dikali H2. Nah, ini untuk mencari jarak maksimumnya.